Halo, selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan Smart PLS 4 dengan cara CBSM. Eh, Perkenalkan dulu sebelumnya, saya mahasiswa dari Universitas Internasional Batam. Nama saya Daniel Tan dengan NPM 2341213. Oke, yang pertama-tama itu yang harus kalian lakukan itu eh, kalian itu bikin em, data kuesioner kalian ke Excel dulu. Setelah ke Excel, kalian pindahkan ke file CBSM seperti ini. Nah, kalian bikin satu-satu rapi-rapi begini, tanpa ada garis dan tanpa ada gangguan yang lain-lain. Oke, baru kalian save ke CSV. Ini CSV ya. Baru tuh kalian tekan new project aja, terserah kalian bikin apa aja namanya. Kalau saya sekarang coba bikin olah data 2. Oke, eh, setelah muncul olah data 2 seperti ini, kalian tekan import data file, baru tekan kuesioner yang kalian sudah bikin. Nah, nanti kemungkinan pasti akan muncul seperti ini. Oke, baru kalian tekan import aja. Oke, udah muncul keluar kayak gini. Kalian tekan back, baru kalian masuk ke create model. Karena saya ada hubungan timbal baliknya, jadi saya menggunakan CBSM agar bisa ditarik bolak-balik ya. Model name terserah kalian, kalian bisa bikin nama apapun. Contoh saya seperti ini, sekarang saya akan bikin pakai variabel saya aja. Tuh, PSP, strip HCR, strip TC. Nah, oke. Lalu setelah tekan-tekan seperti ini akan muncul seperti ini ya. Nah, kalian tekan dari TC1, baru pencet shift, baru pencet di TC7. Setelah itu kalian ngedrag ke papan putih yang ini. Oke. Nah, kalian setelah masuk kayak gini, kalian ubah namanya ke nama panjang aja, biar kalian tidak pusing nanti pada saat pengujian. Contoh saya seperti saya, TC-nya saya itu teknologi change. Oke, sudah muncul seperti ini. Lalu sama juga yang dengan variabel-variabel yang lainnya. Seperti saya sekarang ada HC, saya tekan HC1, tekan ke HC7, baru saya ngedrag ke sini. Nah, karena HC saya adalah human capital. Nah, oke, setelah siap tekan oke. Terus satu lagi ada PSP. Dan sama lagi tekan shift, baru tekan sampai 10. Ngedrag, dan isiin ini kalian. Eh, Setelah perseptual, sustainable, performance. Oke, terus tuh kalian klik OK di sini. Nah, baru tuh kalian pada saat kayak ini kan coba rapikan aja sesuai gambar variabel kalian seperti saya kan. Saya susunnya seperti ini dari gambar saya. Nah, cara rapinya gimana? Contoh ini kan masih berserak sekali ya teman-teman ya. Habis itu kalian tekan sebelah aja, baru tuh sebelah sini. Nah, jadinya dia hadap ke sini, jadi kalian lebih rapi dan baru kalian sambungin ke sini. Yang ini kalian tekan samping kanan. Oke. Setelah itu kalian tarik garis, mulai tarik garis contoh dari teknologi change ke human capital readiness, dari human capital readiness ke teknologi change. Karena dia ada hubungan timbal balik dari variabel saya. Baru tuh tarik ke perceptual performance, nah, tarik lagi dari teknologi change ke perceptual sustainable performance. Sudah, kalau sudah, langkah selanjutnya kalian tekan. Di sini ada pilihan calculate. Kalian tekan calculate dulu. Pertama kita mau uji CBSM algoritmnya dulu.
Nah, setelah pencet kayak gini, bakal ada keluar start calculation. Yaitu kalian pencet start calculation, klik data, full data, oke. Yang pertama yang harus dicek itu adalah uji validitas, yaitu syarat loading faktor harus lebih besar dari 0,70. Coba kita tengok 0,70 atau besar dari 50 sebagai rata-rata. Ini rata-rata saya bisa dilihat 1,1, 1, itu sampai ke bawahnya sudah pas ya rata-rata di lebih besar daripada 0,6 sampai 0,70. Oke, selanjutnya kita uji ke Fornal lakernya, yaitu di si nah, di sini diskriminan validity. Oke, tekan Fornal call apa itu ya? Kalau untuk Fornal lakernya itu adalah setiap konstruk lebih besar dibandingkan korelasi antar konstruksi lain. Berarti sudah betul ini perceptual sustainable performance saya lebih besar daripada human capital readiness saya dan teknologi change saya. Selanjutnya yang kalian harus lakukan adalah uji tentang HTMT. Itu ini. Syaratnya itu adalah HTMT menunjukkan bahwa seluruh nilai berada di bawah batas kriteria 0,90. Nah, punya saya belum, karena saya belum eh ubah ininya, belum penambahan ini ya, dan belum selesai juga kuesioner saya sepenuhnya. Jadi saya sementara yang ada saya sekarang lebih dari 0,90. Oke, lalu selanjutnya kita lihat R square kita. Nah, R square kita ini kalau angkanya itu di lebih besar daripada 0,75 itu adalah model yang kuat gitu. Kalau di bawah 0,75 atau di sekitaran 0,50 itu modelnya moderat. Sedangkan kalau nilai R square-nya kecil dari 50 yaitu itu modelnya ditandakan lemah begitu. Terus seharusnya kita harus ada isi F square lagi, cuman kebetulan karena punya saya belum selesai jadi punya saya belum keluar. Cuman kalau penjelasan F square-nya itu kalau kecil dari 20 berarti tidak ada pengaruhnya. Kalau nilai F square-nya eh, kecil dari 0,15 yaitu itu pengaruhnya sangat kecil. Kalau nilai F square-nya di antara 0,15 sampai 0,35 yaitu itu pengaruhnya medium. Sedangkan kalau F square-nya lebih besar daripada 0,35 yaitu F square-nya pengaruh sangat besar. Selanjutnya ada uji Q square juga. Em, Q square-nya kebetulan punya saya juga belum ada, tapi saya akan jelaskan aja. Syarat nilai Q square-nya itu adalah kecil dari 0, maka model kurang atau tidak prediktif relevan. Sedangkan kalau Q square-nya besar dari 0, modelnya berarti punya nilai. Begitu. Eh, Lalu juga kalau ada p-value, p-value kalian kalau lebih kecil daripada 0,05 berarti itu dinyatakan signifikan. Cuman kalau lebih besar atau pas di 0,05 berarti tidak signifikan. Dikarenakan data saya belum selesai juga, p-value saya masih lebih dari 0,05 ya bisa dilihat teman-teman yang eh, sudah signifikan hanya dari human capital readiness ke teknologi change. Sisanya masih lebih dari 0,05. Em, Lalu untuk yang terakhir kita akan uji data dari direct ke non-direct. Eh, Yaitu carinya tuh di back, baru pilih calculate lagi, tekan yang namanya bootstrapping. Nah, setelah kalian tekan bootstrapping akan muncul seperti ini ya.
Muncul seperti ini, kan tekan start calculation aja. Tunggu beberapa saat. Oke, setelah keluar, yang pertama kalian buka itu untuk directnya dulu, pet coefficients. Nah, kalau em, angka positif itu berpengaruh kepada searah atau berbanding lurus. Karena angka saya positif, berarti ini p-value saya sudah berbanding lurus untuk direct saya. Bisa dilihat dari sini. To direct ada T statistik juga. Kalau kriterianya yaitu harus lebih besar daripada 1,96. Itu baru dinyatakan signifikan. Nah, kebetulan punya saya sudah rata semua, lebih besar daripada 1,96. Jadi punya saya itu bisa dibilang di statistik saya signifikan. Lalu kita cek total indirect. Kalau indirect sama, kalau angkanya semakin positif maka akan semakin berbanding lurus. Begitu. Cuman untuk indirect punya statistik saya masih kebetulan masih lebih kecil daripada 1,96. Jadi nanti saya harus diubah data lagi. Oke, cukup sekian penjelasan saya pada hari ini. Semoga kalian bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih.